Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih Lampung, podcast Tribun Lampung. Nah, Tribuners, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang bersama dengan Mutiara selama 30 menit ke depan. Seperti biasa nih, kalau Mata Lokal Memilih, ini kita akan menghadirkan narasumber yang memang bekerjanya di bidang politik. Kali ini, langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Arinal Junaidi, selaku calon gubernur Provinsi Lampung tahun 2024. Halo, selamat siang Pak Arinal. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Arinal hari ini? Baik, sehat-sehat. Sehat. Ini merupakan perjumpaan pertama kita ya Pak, kebetulan ini. Ya, saat ini memang pertama. Pertama ya. Ini agendanya memang sedang ada kunjungan ke beberapa media juga ya Pak? Ya, kebetulan memang saya bersama-sama Pak Si Hotang mengunjungi Kumpas Tuntas ke RRI dan kemana lagi tadi? Ke beberapa media memang agendanya khusus kali ini. Termasuk Tribun. Iya, wah sungguh spesial sekali. Nah ini mungkin kita langsung membahas terkait pencalonan dari Pak Arinal ini kan. Bentar lagi nih Pak, 2 bulan lagi, November, tepatnya November 2024, masyarakat Indonesia, khususnya Lampung ini akan sama-sama memilih kepala daerahnya. Nah, ini yang ingin Mutiara pertanyakan nih Pak untuk pertama kali. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah, apa sih Pak yang menjadi motivasi akhirnya Pak Arinal ini memutuskan untuk kembali maju di Pilkada 2024? Ya, memang saya gubernur 2019-2024. Betul. Di dalam menjalankan tugas itu, sesungguhnya saya sudah punya program ya, tetapi ada rintangan karena ada COVID, lalu pemulihan ekonominya, sehingga 2022 baru kita rasakan mulai membangun yang terkait dengan infrastruktur apapun, baik jalan maupun sektor pertanian dan sebagainya. Nah, di dalam perjalanan itulah tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cepat dan ada hal-hal yang memang memerlukan waktu sehingga habis periode saya dan ini masih perlu dilanjutkan. Sayang konsep-konsep seperti membangun ekonomi kerakyatan yang kiprahnya kepada para masyarakat desa, terutama para petani. Dan kalau ini dilanjutkan, maka termasuk fungsi-fungsi bisnis di desa, badan usaha milik desa itu akan lebih berjaya di dalam penanganan, karena prioritas kita bagaimana supaya desa itu bisa menjadi badan usaha desa. Nah, jadi produknya dari desa, tenaga kerjanya dari desa, usahanya juga dari desa, dan banyak fungsi yang nantinya akan bermanfaat, mengurangi tenaga kerja di kota karena di desa sudah produktif. Oke, jadi memang ini sebenarnya balik lagi pada saat kemarin menjabat sebagai gubernur Lampung periode 2019 sampai 2024, ini banyak sekali yang sebenarnya masih ingin dilakukan oleh Pak Arinal. Iya, karena banyak pertentangan seperti kartu petani berjaya saya itu kan tidak hanya slogan, tidak hanya logo, tetapi kartu petani berjaya itu memang punya kesaktian ketika petani ingin menanam benihnya di mana, tersedia atau tidak. Karena petani itu yang dia butuhkan ketersediaan, bukan bantuan. Karena petani itu sudah punya kemampuan dalam membeli, tetapi jangan sampai kualitas dan kontinuitasnya terganggu. Kemudian ketika dia tanam, daya dukung pertumbuhan yang bagus kan harus ada sarana produksi lainnya seperti pupuk. Nah, pupuknya di mana? Nah, lalu di dalam menunggu proses pertumbuhan padi, maka usaha lainnya itulah kita ingin memanfaatkan kredit usaha rakyat sehingga petani itu dari berbagai macam komoditi yang dia kembangkan sehingga 1 tahun punya nilai jual yang lebih dari 2-3
komoditi yang ini sehingga produksinya dan hasilnya juga sangat Lebih menguntungkan. maksimal, iya, sangat Ya, menguntungkan. kalau cuma monokultur doang padi, udah itu diam, tidak akan pernah maju. Iya, Para akan petani. seperti itu saja. Tapi kalau petani punya padi, petani punya kambing, ayam, ini sangat memungkinkan nilai tambah atau meningkatkan pendapatan para petani. Oke, jadi beranjak dari program kerja ya yang masih ingin dilakukan oleh Pak Arinal, akhirnya Pak Arinal memutuskan untuk maju kembali di Pilkada 2024 ini. Tapi Pak Arinal, sejauh ini apa saja nih persiapan yang sudah dilakukan Pak Arinal dan juga tim jelang November nanti? Ya, saya seperti yang saya sampaikan, kerja saya bersama-sama masyarakat. Saya kan berkoalisi dengan masyarakat. Nah, tentunya sinergi yang kita lakukan dari rakyat untuk rakyat. Tata kelolanya memang kita, tapi kita tidak ada tim yang besar. Bagaimana suksesi? Saya hanya satu partai yang bisa mengkoordinir untuk sampai ke tingkat lapangan, dan di lapangan disambut oleh rakyat untuk Lampung berjaya pada masa akan datang. Oke, ini kan kita sudah memasuki masa kampanye nih ya Pak untuk Pilkada 2024 kali ini. Kalau boleh tahu ini Pak Arinal dan tim ini sudah turun lapangan ke masyarakat, kemana saja nih Pak untuk di Provinsi Lampung sendiri? Ya, pertama ke lapangan itu kan menyesuaikan dengan ketentuan KPU. Tetapi saya kan bersama-sama partai ke lapangan, dan di lapangan diteruskan oleh anggota dan pengurus-pengurus partai, dan sudah ke Lampung Timur, ke Lampung Tengah, dan besok mungkin ke Metro, dan besok mungkin ke Lampung Tengah dan beberapa kabupaten lainnya yang sifatnya bukan kampanye tetapi menyapa. Baik. Karena buat saya masyarakat sudah tahu saya, dan saya sudah membuktikan pekerjaan saya. Tinggal nanti bagaimana pembuktian itu lebih lanjut, yang lebih memang menguntungkan bagi rakyat pada masa yang akan datang. Oke, tapi sejauh ini Pak, ada strategi khusus nggak sih dari Pak Arinal dan juga tim untuk bisa memenangkan kembali ini hati masyarakat Provinsi Lampung? Strateginya diserahkan kepada Allah. Oke. Yang kedua, saya harus jujur dalam tindakan. Apapun yang saya kerjakan, saya penuh keikhlasan untuk rakyat. Jadi strategi lain tidak ada, karena penilaiannya ada dengan rakyat. Dan sudah punya bahan evaluasi, bahan penilaian selama 5 tahun yang lalu. Petani, rakyat, atau masyarakat Lampung ini suka atau tidak, tahu atau tidak dia bahwa ada perubahan. Saya serahkan aja. Jadi saya nggak harus mengemis yang pada akhirnya rakyat tidak suka. Tetapi saya diam, rakyat suka, sama juga kan. Jadi itu lebih baik ya Pak. Jadi sejauh ini strateginya diserahkan kepada Tuhan ini. Kepada Tuhan, apa adanya. Apa adanya aja. Oke, nah Pak Arinal, ini selama 5 tahun kemarin Pak Arinal menjabat, ini kan ada visi-misi. Apakah sebagai petahana kali ini hal yang dibawa masih sama nih dengan visi-misi yang kemarin? Yang mana? Yang di tahun Pak Arinal periode kemarin 2019 sampai 2024. Apakah semuanya masih sama? Ingin melanjutkan kembali atau ada hal-hal yang mungkin ingin yang sifatnya rutin ya diteruskan. Oke. Yang sifatnya potensi diteruskan. Tetapi ada hal-hal yang memang sangat mendesak dan bukan merupakan hal yang sekedar misalnya penyeberangan. Penyeberangan Mesuji, Bangka, Belitung, penyeberangan Bakauheni, Merak, transportasi ke Palembang walaupun sudah ada tol,
tapi kereta apinya juga perlu. Kalau dari Bandar Lampung sah-sah saja, tapi kalau masyarakatnya dari Pulau Jawa, sebaiknya kereta itu dari Bakauheni langsung ke Palembang. Ini juga akan kita pikirkan dan akan menjadi konsep ke depan. Oke, jadi salah satunya ini tentang transportasi ya, yang menghubungkan antar provinsi. Yang lebih efektif, yang tentunya ini akan memudahkan masyarakat seperti itu ya Pak Arinal. Nah, Pak Arinal, ini kan belum lama ini, atau tepatnya pada tanggal 28 September 2024 kemarin, ini ada Rakerdasus ya, DPD PDI Perjuangan di Provinsi Lampung, yang kebetulan ternyata dihadiri juga nih oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, ada pesan khusus nggak sih Pak Arinal terkait dengan kedatangan Pak Ganjar pada saat Rakerdasus kemarin? Pesannya satu, bangun Indonesia, sejahterakan rakyat. Hanya itu, singkat padat ya. Karena ini Rakerda dan saya dititipkan bahasa itu. Tapi keputusan kebijakan politik partai. Tapi saya bangun Indonesia karena Lampung ini merupakan bagian dari Indonesia. Baik. Sejahterakan rakyat karena rakyat ini anak bangsa. Nah, jadi saya dua motivasi itu tetap harus saya jalankan dan sejalan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kalau politiknya ada bidangnya. Ada bidangnya tersendiri. Tapi Pak Arinal sejauh ini nih ya, di periode 2019 sampai 2024 bisa memenangkan hati masyarakat Lampung tahun ini di Pilkada yang akan digelar pada November 2024 nanti. Optimis nggak nih Pak Arinal bisa meraih kembali hati masyarakat Lampung sehingga bisa terpilih nih? Insya Allah, apabila rakyat, masyarakat merasakan yang dia dapatkan tentang kenyamanan, keamanan, dan strategi usaha di bidang kekeluargaan, pasti mereka akan menyukai. Tetapi perlu saya sampaikan, Lampung ini kan berhasil menurunkan kemiskinan masyarakat Lampung 3,4% dari jumlah penduduk. Lebih kurang 700.000 rakyat miskin selama ini menjadi normal seperti kita. Yang kedua, Lampung merupakan provinsi terbaik ekonominya di tingkat Sumatera. Nah, jadi saya serahkan kepada rakyat melakukan penilaian, karena hal-hal yang seperti akan kita hadapi, tidak ada lagi pemaksaan. Semuanya keikhlasan. Masyarakat itu akan menerima apabila pembuktian keberhasilan, dan pasti dia ikhlas mendukung. Jadi saya tidak punya teori lain kalau hal yang pemilihan. Kalau mereka senang dan merasakan yang sudah sama-sama kita perbuat, karena membangun ini kan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas pengusaha, tugas rakyat. Kalau tiga domain ini bersama-sama berjalan dengan baik, ya saya kira itulah kontribusi kita membangun bangsa. Jadi kalau tadi Mutiara menyimak di awal tadi Pak Arinal juga sempat menjelaskan memang yang menjadi salah satu yang menjadi fokus Pak Arinal adalah terkait dengan infrastruktur dan juga ini bidang pertanian kalau untuk di Provinsi Lampung, karena melihat potensinya seperti itu ya Pak Arinal selama 5 tahun Pak Arinal menjabat. Pak Arinal, ini kan di Pilkada nanti Pak Arinal akan didampingi oleh Bapak Sutono sebagai calon wakil gubernurnya. Sejauh ini bagaimana Pak terkait dengan komunikasinya, atau mungkin ada strategi khusus untuk pembagian tugas, misalkan Pak Arinal akan bagaimana dan Pak Sutono akan bagaimana? Yang jelas Sutono itu pernah bersama-sama saya di dinas-dinas, ya, di kehutanan, kemudian di pemerintah provinsi. Setelah saya beliau jadi sekda. Nah, tentunya komunikasi saya sudah sangat baik dan berjalan dengan baik. Nah, penugasan saya juga insya Allah terpilih, sudah kita ada di dalam pikiran saya.
tapi saya tidak bisa mengeluarkannya di sini. Nah, karena ini hal-hal yang sangat strategis. Baik. Tetapi kerjasama saya dengan Pak Sutono melalui bidang tugas, melalui pertemanan yang memang selama ini sudah terpelihara, insya Allah kami bisa membangun Lampung sebagaimana mestinya dengan baik. Nah, jadi mudah-mudahan ya bisa sesuai dengan yang diharapkan seperti itu Pak Rinal. Ini Pak Rinal, karena kita sudah banyak sekali tadi berbincang dan membahas terkait dengan persiapan Pak Rinal, lalu terkait dengan strategi juga dan optimisme dari Pak Rinal sendiri untuk bisa memenangkan hati masyarakat Lampung di pilkada kali ini. Ini terakhir Pak Rinal mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat Lampung khususnya untuk di pilkada nanti agar jangan golput dan juga menggunakan hak suaranya seperti itu. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat atau rakyat Lampung dalam waktu dekat, November 27, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Tapi khusus untuk Lampung, saya berharap supaya masyarakat ini betul-betul tidak dipengaruhi. Betul-betul dari hati nuraninya mau memilih siapa, dan pemilihan itu tidak menimbulkan sakwa sangka atau keributan-keributan. Yang bagaimanapun juga kita boleh berbeda tapi kita tetap bersaudara. Nah, pilihlah yang memang sesuai dengan hati nurani. Tetapi saya mungkin bisa menyampaikan bahwa ada beberapa pengalaman saya, karena saya bukan calon gubernur, tetapi saya gubernur periode yang lalu dan mencalonkan kembali. Jadi saya sudah punya pengalaman dan kekurangan-kekurangan kelebihan yang saya dapatkan selama ini akan kita sempurnakan untuk Lampung Berjaya. Oke. Jadi akan disempurnakan ya, jika memang nanti terpilih lagi oleh masyarakat Lampung. Terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang menumbuhkan ekonomi, kemudian transportasi, karena Lampung ini merupakan persinggahan antara Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, ini harus kita jadikan betul-betul harapan yang lebih baik. Kemudian Lampung sebagai penghasil pangan dengan produksi 3,2 juta ton, sementara rakyat kita Lampung hanya perlu 1,2, jadi 2 juta ton kita distribusikan ke provinsi lain, termasuk DKI yang membutuhkan kebutuhan pangannya 40% itu dari Lampung. Dan saya tidak akan merasa puas dari 3,2 juta, kita masih bisa meningkatkannya. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang, luas area, luas potensi-potensi lahan kering dan sawah kita akan berdayakan. Dan tidak hanya itu juga, kita ingin produksi kita merupakan bukti bahwa keinginan Presiden Bapak Prabowo, Indonesia ini berdaulat dengan pangan, dan Lampung akan memulai ke depan sehingga Lampung merupakan provinsi yang cepat menunjukkan kedaulatan pangan. Oke, amin. Semoga apa yang diharapkan ini benar-benar bisa terwujud ya Pak setelah pilkada nanti. Baik, Pak Rinal, terima kasih banyak. Mungkin itu saja Pak perbincangan kita. Terima kasih dan ini sukses selalu dan sukses juga nanti untuk di pilkadanya Pak Rinal. Nah, Tribuners, mungkin itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Rinal Junaidi selaku calon gubernur Provinsi Lampung. Dan mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan tayangan ini dan nantikan tayangan terupdate lainnya bersama dengan narasumber lainnya juga hanya di Mata Lokal Pemilih Lampung di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.